안녕하세요 여러분, selamat datang di B2B. Ingat nggak kita pernah ketemu tahun berapa waktu pertama kali? Nah ini nih tadi Opal itu sempat ngingetin Kak Terry, kamu sadar gak sih sebenarnya tahun 2011 kita pernah main di Manado waktu itu, dan sebenarnya kita satu panggung dan aku tuh udah nggak ngeh lagi karena saat itu penontonnya sampai 30.000 orang gitu. Masya Allah. Tapi bukan karena cuma 30.000-nya. Waktu itu Kak Terry suaranya udah bagus, terkenal kan? Saya belum terkenal. Tapi jogetnya keren banget waktu itu. Koreonya emang keren. Aku nonton. Giliran joget aja teriak kau. Jadi kenapa Kak Terry disebut Queen of Galau? Memang suka lagu galau atau gimana? Kok lagunya galau mulu? Enggak sih, sebenarnya kayak tadi gitu. Terry tuh orangnya bercandaan banget gitu. Juga. Cuma mungkin dari lagu-lagu yang dipilih sama label Terry, ternyata di telinga pendengar Indonesia tuh lagu-lagu Terry tuh kayak apa ya, mewakili lah. Mewakili. Gitu ya kan. Ada kadang-kadang gini, ada orang yang di depan kita tuh dia terlihat bahagia padahal di hatinya sebenarnya menanggung beban banyak. Terima kasih gitu kan gitu. Saya juga kelihatannya ketawa-ketawa. Di rumah saya juga nangis tiap hari. Kalau menurut Kak Terry, memang skill lagunya kan top banget. Tapi memang lebih nyaman lagu galau atau lagu beat sebenarnya secara personal? Apapun jadi nyaman kalau kita diterima sih, itu yang terpenting gitu. Dan jujur sampai hari ini alhamdulillah, aduh aku terharu nih mau nangis nih, aduh. Sampai hari ini alhamdulillah masih bisa diterima sama masyarakat Indonesia. Bahkan dikala aku sempat istilahnya vakum waktu itu kan, anakku sempat melahirkan dan itu COVID waktu itu. Oh ya. Ternyata justru teman-teman di Indonesia yang ngangkat lagi lagu Terry yang tadi Terry bawain di persembahan dilema sampai akhirnya hits. Padahal Terry sempat mikir ya aduh udah mama ya, mana ada yang masih mau denger suara gue gitu. Tapi ternyata enggak, Tuhan berkata lain. Oh Terry, emang jalan lo dinyanyi, kenapa? Karena lo mewakili perasaan orang banyak dan lo nyanyi dari hati gitu. Kak Terry juga kan semua kita pas imbas ya waktu COVID ya. Banget. Especially untuk Kak Terry waktu itu COVID gimana imbasnya? Justru itu dia Opali. Waktu itu tuh Terry tuh benar-benar posisinya anak Terry masih 4 bulan. 4 bulan dan aku masih menyusui, dan waktu menyusui tuh kayak mikir gitu, ya Allah, ya Tuhan, aku nggak mau ngatur apa-apa, apapun yang Engkau pilih pasti yang terbaik gitu. Cuma Engkau kasih jalanku adalah penyanyi, apa perlu aku teruskan atau enggak? Dalam hati tuh baru habis kayak gitu. Itu nggak lama, waktu itu kan aku masih belum bikin, aku boleh sebut aplikasinya nggak sih? Boleh dong, boleh. Oke, waktu itu aku belum bikin aplikasinya namanya TikTok gitu kan. Tiba-tiba dia ngelaporin Terry, Kak Terry lagunya FYP di TikTok gitu. Masa iya gue nggak ngapa-ngapain gitu kan, gue mikir gitu kan. Lagi diam di rumah. Soalnya kan aku bukan tipe yang dance kan orangnya gitu kan. Dan itu subhanallahnya orang di mana-mana waktu itu pengen online, lagi-lagi nih semua karena kamu semua. Waktu itu yang nonton di persimpangan dilema baru 7 juta. Kamu tahu sekarang yang nonton di persimpangan 125 juta orang. Asik. Dan juga saya dengar Kak Terry ini pernah membuat satu lagu tentang gurunya. Bener. Jadi gini teman-teman, waktu aku hamil anakku yang pertama, abahku meninggal. Abah tuh papa. Papa tuh sosok guru di hidup aku. Aduh. Papa tuh sosok guru di hidup aku yang aku nggak pernah dijawab pertanyaannya, Opa. Dan itu kayak begitu, bayangin kamu dalam keadaan lagi hamil, tiba-tiba papa pergi, ya itu kuasa Tuhan ya, saya nggak bisa apa-apa. Gara-gara lagu Butiran Debu. Butiran Debu, betul. Iya, gara-gara musik lagi. Jadi kamu jangan pernah underestimate musik. Sekali lagi, sesuatu ada positif, ada negatifnya, tinggal kita mau milih yang mana. Betul. Gitu. Aku ketemu guruku gara-gara lagu Butiran Debu. Beliau suka lagu itu gitu, dan aku yang sempet bingung, ya ampun, Tuhan tuh kalau mau ngasih rencana sesuatu yang diganti tuh ada aja, tinggal kitanya selalu yakin gitu, selalu bahagia. Dan di situ aku yang mikir yang ya ampun, emang Tuhan tuh kayak maha adil gitu. Ketika kita stand up, kita yakin bahwa apa yang Tuhan rencanain itu semua yang terbaik buat kita, ada aja jalannya. Dan aku nulis lagu untuk guru itu adalah terima kasihku untuk Tuhan dikasih lagi seseorang yang bisa kayak menjadi pedoman di hidup aku. Karena biar bagaimanapun kita gak akan jadi kayak sekarang kan tanpa guru kita gitu. Oke, ngomong-ngomong Kak Terry sekarang sudah ada
single terbarunya. Judulnya apa? Judulnya? Ketika Tangan dan Kaki Berkata. Itu dulu lagunya Om Krisya Om almarhum, Terry cover lagi. Alhamdulillah. Jadi Kak Terry bikin lagu baru lagi, keluarin Cover cover lagu lagi. lagi. Dan saya sebenarnya secara pribadi saya belum pernah ketemu Om Krisya karena waktu itu saya belum ada di Indonesia. Nah, coba ceritain dikit single terbarunya ini, kenapa tertarik impact lagu itu? Karena lagu itu yang buat muslim ini pasti paham, lagu itu diambil dari surat Yasin ayat 65 bahwa apa yang kita lakukan nanti akan ada pertanggungjawabannya gitu. Dan jujur ini kayak istilahnya rem lah buat Terry bahwa kita hidup ini ya nanti semua akan ditanyakan sama yang di atas gitu. Jadi kayak lebih ke mawas diri gitu. Oke, lo bisa ngapa-ngapain tapi inget-inget ya tetap lo harus ngelakuin kebaikan lebih banyak daripada yang dulu-dulu lo banyak-banyak minta ampun deh gitu. Lebih ke situ. Nah, kita daripada sedih-sedih terus kita main game, mau nggak? Oke, boleh. Main game. Aduh, deg-degan nih. Oke, benar atau salah, harus jawabnya cepet. Oke. Enggak boleh mikir. Boleh mikir sedetik ya. Oke, kita bermain benar atau salah. Oke. Pertanyaan pertama, benar atau salah penyanyi kalau nadanya false suka senyum-senyum biar dikira gaya? Emang iya? Ya, soalnya dia nggak pernah kalau saya. Enggak, aku mendingan minta cut. Oh, minta cut ya? Iya, dari ulang lagi. Loh, banyak penyanyi kayak saya misalkan gitu? namaku begitu kalau fals. Ya, pertanyaan kedua, benar atau salah penyanyi kalau capek nafas suka arahin mic ke penonton untuk lanjutin? Iya. Oh, benar. Iya. Oke, pertanyaan ketiga, benar atau salah penyanyi kalau nervous di panggung suka ajak penonton ikut nyanyi padahal lagunya slow? Enggak. Terry kalau nervous ini apa namanya malah pernah sampai lupa lirik. Oh, lupa lirik juga. Oh, jadi Iya. salah. Pertanyaan berikut. Benar atau salah? Penyanyi kalau salah lirik suka ubah jadi ye atau gitu. Iya. Iya ya, benar ya? Iya. Kak Terry sendiri suka lupa lirik atau nggak pernah? Pernah beberapa kali dan ye sama u itu kayak memancing untuk inget lagi gitu. Kayak untuk inget lagi liriknya gitu sambil kayak menangkap rangkanya ini bakal nyambung kemana gitu dan alhamdulillah itu sering terbantukan dengan Tapi habis itu masih nyambung bisa lagi. ingat kan? Karir di musik. Ya. Kan Kak Terry sudah sempat jadi backing vokal. Nah iya tuh. Dewa 19 sama Audita. Itu gimana awalnya itu? Ini jadi ada cerita lucu. Jadi sebenarnya waktu itu ada band namanya Ratu. Mungkin kamu masih ingat. Jadi waktu itu kejadiannya adalah Pingkan Mambo mau diganti sama Mbak Maya waktu itu. Jadi sebelum Mulan Jamila adalah sebenarnya Terry yang Kak Terry harusnya gabung. Sebenarnya. Kalau udah gabung nggak ada cerita yang kayak gitu-gitu. Oh, saya nggak ikutan. Saya tidak ikutan ya. Ya, namanya juga nasib, story orang kan masing-masing beda. Kita tidak boleh menjudge, ya. Terus cuma sayangnya waktu mau gantiin Pinkan kan yang apa namanya? Yang ketuain waktu itu kan juga tetap Mas Dhani kan. Iya. Mas Dhani tuh nggak ngomong, Terry kamu jadi backing vokal dulu baru jadi penyanyi Ratu. Mas Dhani tuh nggak ngomong kayak gitu. Mas Dhani tiba-tiba Terry kamu jadi backing vokal gitu. Dan Terry yang mikir, ini sebenarnya audisinya buat Ratu apa backing vokal sih? Cuma karena Terry senang yang penting itu nyanyi. Yes. Jadilah nyanyi dan Audi akhirnya ketemu Terry dan menurut Audi ini kayaknya suara lo udah bukan karakternya Ratu, lo mesti tampil sendiri kata Audi. Dan akhirnya Audi lah yang ngebuat Terry kerjasama sama label Terry sampai sekarang. Istilahnya Terry diculik Audi, gak gitu. jadi Ratu gitu. Oh, makanya berarti Kak Audi yang benar-benar kasih semangat buat dan gabungnya dari di Sony Music kan? Iya, betul. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Udah berapa tahun tuh? 20 tahun. Ini luar biasa loh. Audi itu salah satu orang yang dukung menjadi solo karir ya. Kalau misalkan berarti nggak ada Kak Audi berarti nggak ada Bener, karena waktu itu jadi istilahnya aku tuh agak-agak dipaksa gitu waktu itu sama Audi. Jadi dia meeting dan ternyata Terry yang di meetingin tuh sebenarnya Terry gitu. Gitu tapi betul so sweet ada conversation yang ngebuat Terry ngerasa touched banget sama kata-katanya Audi. Teteh, kan aku manggilnya Teteh. Teteh, kalau misalnya suatu saat Terry jadi penyanyi solo, Teteh penyanyi solo juga. Bukan gak mungkin Terry akan jadi kanibal. Istilahnya maksudnya makan ya. Antara penyanyi solo sama penyanyi solo. Dia jawab apa?
Neng, rezeki mah udah ada yang ngatur, nggak usah takut, kata dia gitu. Itu wow, you're so inspiring. No wonder kamu sampai sekarang lagunya masih didengar orang gitu. Akhirnya menurut beliau, kayaknya sayang deh ya kalau lo nggak jadi seseorang gitu. Tapi karena Terry nggak pernah bermimpi untuk terkenal, Terry cuma nyanyi aja, ya aja let it flow. Dan ternyata jalannya Allah nemuin Terry sama Audi gitu. Tapi Kak Terry sendiri perjuangannya bukan cuma ketemu Kak Audi langsung, tapi sebelumnya untuk recording katanya kekurangan duit atau apa? Iya benar, makanya jangan pernah underestimate roda hidup itu berputar, bener-bener deh. Karena emang beneran Terry bener-bener dari naik angkot, naik bajai ke Sony Music, kamu bayangin dong itu yang parkir di Sony Music udah pada pakai mobil-mobil mewah itu. Tapi attitude sekali lagi, aku berkumpul di label yang orang-orang itu kayak family gitu loh. Wah Terry gak bakal lupa, thank you so much for being my super system. Termasuk kamu juga pendengar Terry nyebutnya kesayangan-kesayangan Terry yang seneng sama lagu Terry Lizers. Beneran deh, serius, saya tidak akan pernah ada dalam keadaan kayak gini tanpa support kamu. Terry sampai nulis lagu untuk mereka, judulnya Mari Bernyanyi. Mungkin kamu boleh dengerin. Oke, Kak Terry, thank you so much udah hadir di sini. I feel blessed, thank you all so much, sukses. Jangan lupa subscribe. Ya, Kak, next time harus mampir lagi loh. Amin. Dan juga sekali lagi thank you so much VTubers di studio dan VTubers di rumah. Keren. Dan pastinya thank you so much untuk VTuber, thank you. Keren.